Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amelia Agustin, NIM 023 dari SI 2018A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai source code dan tampilan web saya. Saya mulai dari .env terlebih dahulu. Jadi yang saya ketahui tentang .env ini, .env merupakan sebuah fitur yang dimiliki oleh Laravel sebagai konfigurasi. Jadi dalam .env ini terdapat banyak sekali file-file yang ada di config. Jadi di dalam config ini, di dalam folder config terdapat banyak sekali file-file. Dan semua file ini sudah jadi satu di .env ini. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah, kita dapat mengubah yang file .env ini. Di file .env ini terdapat app, ada db atau database, dan di sini database saya menggunakan MySQL localhost dengan port 3306. Untuk database-nya saya namai db_portal, username-nya root, dan password-nya tidak ada. Dan di sini juga ada broadcast, caca, dan lain-lain yang terdapat di folder config. Saya akan tunjukkan localhost-nya. Jadi ini localhost saya. Di sini ada db portal. Dalam db portal ini terdapat tabel berita, tabel komen, likes, migration, notification, password reset, user, dan visitor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Sima Firdausi dengan NIM 015. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai migration. Jadi apa itu migration? Migration ini merupakan fitur yang dimiliki oleh Laravel, di mana migration ini memiliki fungsi sebagai control version system dari database yang dimiliki Laravel. Jadi ini sangat memudahkan ya. Jadi nggak perlu untuk membuat tabel di database PHP-Admin, tapi tabel-tabel yang dibuatnya langsung melalui codingan dalam Laravel ini, yang nantinya setelah dituliskan dalam di mana codingan ini, tabelnya juga dibuat melalui perintah migration ini nanti, dan nanti kita tinggal mengisi field-field yang kita butuhkan, yang mana nanti setelah selesai dibuat berdasarkan field yang kita butuhkan, nanti kita akan memigrasikan tabel-tabel ini ke dalam PHP-Admin secara otomatis. Jadi ini sangat memudahkan sebuah tim dalam melakukan sharing skema database-nya ya. Jadi tidak perlu untuk mengekspor atau mengimport lagi database yang dimiliki, cukup melakukan perintah PHP artisan migrate. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba contohkan bagaimana cara membuat tabel. Ya, di sini saya gunakan Gitbase ya. Mungkin kalau Visual Studio sudah disediakan terminal, tapi saya akan menggunakan Gitbase. Oke, saya akan membuat tabel. Kita beri nama create. Soalnya kita beri nama tabel ya. Ya, di sini sudah dibuatkan tabel secara otomatis, tertambah tabel secara otomatis. Ya, mari kita coba lihat tabel yang tadi kita buat. Kita lihat di sini tabel yang tadi sudah kita buat. Ya, di sini ini merupakan tabel yang sudah dibuat oleh perintah PHP Artisan tadi ya. Jadi di sini Laravel membuatkan dua metode, yaitu metode up dan down. Di mana metode up ini nantinya akan diisi oleh field-field yang kita butuhkan. Jadi untuk field
nya sendiri, Laravel juga sudah membuatkan ada dua field, yaitu ID sebagai primary key-nya dan timestamp. Di mana timestamp ini untuk field created at dan update at, atau kapan data tersebut dibuat dan kapan data tersebut diedit. Lalu untuk perintah down, di sini kita bisa baca di sini reverse the migration. Jadi setelah data ini nantinya di migrate, maka bukan. Oke, ayah. Oke, di sini kita akan lihat tabel yang tadi sudah kita buat. Nah, jadi ini merupakan tabel yang sudah dibuatkan oleh Laravel dengan perintah yang tadi kita buat, yaitu pp artisan ya. Di sini Laravel sendiri sudah menyediakan atau membuatkan dua metode, di mana ada metode up dan ada metode down. Nah, metode up sendiri ini nantinya akan diisikan oleh field-field yang akan kita butuhkan. Nah, untuk field yang dibuat Laravel juga sudah membuat field ya. Di sini Laravel membuatkan field ID dan timestamp, di mana ID nanti ini sebagai primary key dan timestamp ini nanti dibuat field created at dan update at, di mana created at merupakan kapan data tersebut dibuat dan update at adalah kapan data tersebut diedit. Lalu ada method down. Nah, method down ini kita bisa baca di sini reverse the migration. Jadi nanti setelah tabel ini dimigrasikan, kita dapat mengunduhnya atau dengan perintah rollback. Jadi otomatis kita bisa baca di sini drop, yang berarti hapus tabel tersebut ya, yang tadi kita buat. Nah, ini tentu saja belum masuk di dalam database yang kita punya ya. Saya lihat kan database yang saya punya. Nah, ini adalah tabel-tabel yang saya punya. Nah, kita lihat di sini belum ditambahkan tabel. Nah, itu karena belum saya lakukan migrate. Oke, karena ini tidak dibutuhkan, maka saya akan delete. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu tabel yang saya punya. Nah, di sini yang pertama adalah tabel user. Untuk tabel usernya sendiri, di sini saya membuatkan field ID, name, email, password, memory token, dan timestamp. Ya, di sini mungkin ada parameter unik ya. Nah, fungsi dari parameter unik sendiri ini nantinya maksudnya adalah tidak boleh sama antara email user satu dengan email user yang lain. Jadi untuk menghindari kesamaan, jadi diberikan parameter unik ini. Nah, perlu diketahui juga bahwa tabel user ini sebenarnya juga sudah otomatis diberikan oleh Laravel ketika kita memigrasikan ke dalam database yang kita punya. Jadi kita tidak perlu untuk membuat tabel user. Oke, soalnya tabel yang saya gunakan adalah notification, di mana notification ini merupakan nantinya sebagai tabel pemberitahuan yang diberikan kepada user. Jadi di sini ada ID, lalu user ID, lalu ada post ID, parent ID, dan parent user ID. Dan tentunya ada timestamp. Lalu ada visitor atau seseorang di mana visitor ini di sini hanya memiliki ID saja sebagai tanda pengenalnya atau timestamp, yakni ketika seseorang masuk tanpa login ke web yang kita buat. Lalu like, di sini gunanya untuk meng-like sebuah berita. Lalu ada ID, user ID, post ID, parent ID, dan year. Lalu timestamp. Lalu komen. Nah, di komen ini ada ID, user ID, post ID, dan isi. Lalu nomor token dan timestamp. Lalu ada berita. Nah, berita ini fieldnya ada ID, judul, lalu kategori, foto, isi, dan pet. Nah, di sini untuk petnya sendiri unik atau tidak boleh sama, atau data dari beritanya tidak boleh sama yang telah dibuat, maka tidak dapat dilakukan ulang untuk dibuat lagi. Ya, sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai routes.
Jadi root ini yang saya ketahui, root merupakan fungsinya root ini dalam Laravel itu untuk memanggil halaman. Jadi jika kita akan memanggil halaman, kita halaman-halaman tersebut terhubung dengan roots, atau roots ini bisa juga diumpamakan sebagai URL. Nah, di sini terdapat 3 file dalam folder roots, terdapat api.php, console.php, dan web.php. Nah, untuk api.php merupakan jadi di api.php ini kita bisa membuat file API, membuat API, dan membuat core API juga. Lalu di console.php, jadi di console.php ini kita bisa membuat comment prompt, dan kita membuat artisan dari comment prompt. Makanya di sini ada artisan comment prompt. Seperti itu. Lalu yang ketiga, di root ini terdapat web.php. Nah, ya, yang saya ketahui di root itu terdapat 2 fungsi, yaitu get dan post. Kalau get itu untuk menampilkan resource, bisa berupa fungsi atau controller, sedangkan post itu nantinya akan mengarahkan kita ke halaman yang disubmit itu. Nah, di atas sendiri ini untuk outroot ini nantinya akan membawa kita ke tampilan general user. Jadi di general user ini semua user dapat melihat tentang home, berita, kategori, dan cari. Tampilannya seperti ini. Home, ini kategori berita, cari, nah di root ini, root get /home. /home ini merupakan URL-nya home controller index. Jadi nantinya ini tuh mengarah ke vendor di home.blade.php. Nah, di sini terdapat controllernya. Di sini ada container, row, dan dashboard. Nah, ini merupakan nantinya outputnya merupakan tampilan home tadi. Lalu yang kedua terdapat /main. /main itu di indeks ini. Jadi di sini merupakan template-nya. Di main sini ada controller, ada kategori sama tanggal. Ini yang terdapat di beritanya. Jadi di berita itu nanti terdapat tampilan yang seperti ini. Ini ada judulnya, kategori berita, tanggal, dan beritanya. Sini. Lalu di root juga terdapat /berita, nantinya mengarah ke folder vendor di file berita.php. Nah, isinya terdapat row, lalu kategori tanggal. Jadi row itu kayak tempatnya kotak seperti itu. Kolom, maksud saya kolomnya ini ada rows-nya. Nah, rows-nya ini diisi judul, ada kategori, tanggal, sama berita, isi beritanya. Lalu di sini ada login untuk komentar.
Nah, kalau login untuk komentar ini berarti user harus login terlebih dahulu, baru bisa melakukan komentar pada berita. Di sini ada komentar nanti. Jadi kalau user itu harus login terlebih dahulu, baru dia bisa melakukan like atau unlike, dan dia juga bisa menambah komentar. Nah, kalau ini guys, itu kamu ya. Dan di sini terdapat nanti ini hasil tampilannya seperti ini. Ini semuanya terdapat pada codingan yang ada di berita Brit ini. Terdapat berita rekomendasi juga. Sini terdapat berita rekomendasi. Nama saya Dea Fitria. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sintak yang ada dalam file controller. Controller merupakan penghubung antara view dengan model. Fungsinya mengolah data-data yang akan ditampilkan pada halaman web. Yang pertama ada controller out. Di sini ada controller untuk forgot password, login, register, dan reset password. Login digunakan untuk autentikasi login. Di sini ada model authenticate user yang digunakan. Kemudian redirect to home ini maksudnya untuk mengarahkan user pada halaman home setelah login. Oke, sekarang kita buka isi dari model authenticate user. Di sini ada fungsi untuk menampilkan form login, kemudian validasi login, lalu ada validate login, isinya ada username dan password yang harus diisi, kemudian item login, credential, send login response, authenticate, ada send failed login response, lalu fungsi username, ini isinya adalah email, kemudian ada logout dan card. Lalu selanjutnya register. Register ini digunakan untuk membuat user baru. Di sini menggunakan model register user, lalu redirect to home juga. Validatornya isinya ada nama, email, dan password yang harus diisi. Kemudian ada fungsi create, digunakan untuk menambahkan data baru ke database. Selanjutnya forgot password. Ini digunakan jika user lupa password, bisa mengubahnya dari sini. Di sini menggunakan model sense password reset email. Isinya ada show link request form. Kemudian validasinya menggunakan email. Lalu ada send reset link response, send reset link failed response, kemudian broker. Selanjutnya controller reset password. Menggunakan model reset password, isinya ada menampilkan form reset, kemudian validasi, lalu rulesnya isinya token, email, password, ada validation error message, lalu credential, ada reset password, lalu send reset response, send reset failed response, broker, dan card. Lanjut ke controller lainnya. Di sini ada controller admin, home, main, dan user. Dalam controller admin ini ada fungsi tambah. Di sini untuk menampilkan form tambah. Kemudian ada add post untuk fungsi tambah berita. Lalu selanjutnya ada edit post, lalu daftar untuk
menampilkan berita dari yang terbaru, kemudian ada edit berita tampilannya, lalu hapus, kemudian ada hapus user, lalu ada menampilkan komentar, lalu menampilkan daftar user juga, lalu ada fungsi kategori, tanggal, dan full time. Selanjutnya controller home. Di sini ada fungsi index untuk menampilkan tanggal dibuatnya berita. Selanjutnya main controller. Isinya ada fungsi index untuk menampilkan berita dari yang terbaru, kemudian show berita untuk menampilkan detail berita secara keseluruhan, lalu ada kategori berita, lalu fungsi cari untuk mencari berita, fungsi kategori, tanggal, dan full time. Selanjutnya pada controller user terdapat fungsi user info, kemudian add comment untuk menambah komentar, lalu comment untuk menampilkan komentar, edit comment, update comment, delete comment, lalu ada edit biodata, lalu ada reply, terus ada like, unlike, notifikasi, iklan, tanggal, dan full time. Ya, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan halaman login dan register. Nah, login dan register ini sebenarnya sudah disediakan oleh Laravel. Laravel sudah menyediakan autentikasi dari login dan register. Nah, jadi kita hanya mengubah tampilan dari login dan register yang telah disediakan oleh Laravel. Oke, kita lihat dulu tampilan dari login dan register Laravel. Kita coba open dan ini untuk register. Ya, ini adalah halaman login dari Laravel ya. Kita lihat di sini. Ada email dan password. Oke, mungkin saya akan coba contohkan register dulu, nanti kita akan coba loginnya. Nah, saya lihat codingnya dulu. Nah, di sini untuk tampilannya sendiri, di sini ada lapis 1, lapis 2, lapis 3. Ini yang dimaksudkan adalah lapis dari border register ini ya, register dan dari login. Lalu di sini tulis register. Dan nanti akan diinputkan nama, email, password, dan confirm password. Nama, lalu email dan password, serta nanti passwordnya akan dilakukan berulang atau konfirmasi password. Jadi jika nanti passwordnya tidak sama, maka akan dimunculkan perintah salah ya. Kita coba dulu untuk melakukan register. Dengan nama, misalnya kita berikan nama DIF, lalu email dif@gmail.com, lalu passwordnya 123456. Coba saya gunakan password yang salah. Kita coba. Nah, di password confirmation doesn't match, bahwa password yang digunakan adalah salah. Kita coba password benar 123456. Coba register. Ya, setelah berhasil register maka akan muncul ke halaman utama kembali. Kita logout kembali. Kita akan coba melakukan login. Jadi di sini juga ada login. Nah, di sini untuk tampilan loginnya juga sama sebenarnya dengan tampilan dari register ya. Kita coba. Nah, di sini untuk loginnya sendiri nanti actionnya akan ke halaman login. Lalu di sini untuk login ada email. Lalu nanti jika emailnya salah maka akan ditampilkan error seperti tadi register ya. Lalu di sini juga ada password sama, jika password yang diinputkan salah maka akan dimunculkan sebuah peringatan. Lalu di sini juga kita membuat autentikasi remember me atau email yang digunakan nantinya dapat ditampilkan kembali seperti yang tadi saya sebelumnya. Nah, di sini secara otomatis mengisi email dan passwordnya karena saya melakukan remember me. Kita akan coba masuk ke
registrasi yang tadi kita buat ya, tif@gmail.com. Nah, ini kita hilangkan komnya dulu. Apakah akan memunculkan sebuah error atau peringatan? Nah, di sini screen dan do not match our records. Oke. Di sini passwordnya coba saya salahkan. Ya, sama ya. Maka tidak dapat secara otomatis untuk login. Kita murni. Oke. Nah, di sini kita dapat menyimpannya juga. Oke, mungkin itu dari saya. Itu merupakan tampilan untuk general user. Nah, selanjutnya ada tampilan admin. Nah, ini /tambah admin controller akan mengarah ke layout admin theme. Nah, di sini di admin plate ini di sini terdapat warna-warna itu merupakan head ini merupakan headernya, lalu row admin ini merupakan nanti isi adminnya, kolom-kolomnya, lalu footer ini yang paling bawah, kolom paling bawah, dan di sini ada text areanya. Nanti tampilannya seperti ini. Kita harus login ke admin dulu. Nah, ini merupakan tampilan admin. Oke. Lalu ada add post, edit post, daftar, edit, hapus user, komentar, hapus user. Nah, yang ada di root di bagian admin itu akan terintegrasi, maksud saya ada tampilannya bisa dilihat di layout admin. Di sini ada header. Jadi di header di tampilan atas sendiri itu hasilnya terdapat home, kategori berita, lalu dari berita, search, dan login. Bisa login, logout, dan register. Lalu di template, di template ini semuanya ada yang lengkap. Jadi mulai dari atas header warna-warna, lalu juga ada bodinya, ada masih di header juga. Kalau di header itu kan ada warna-warna dan kabar berita terupdate. Lalu di header juga masih ada home, lalu ada ada home, ada nasional, luar negeri, ekonomi, teknologi, olahraga, health, edukasi. Login register itu merupakan kategori. Luar negeri dan tadi itu merupakan kategori. Dan di sini juga ada login register tadi. Lalu juga bisa logout. Juga ditampilkan artikel populer. Pokoknya yang tampilan awal tadi, nah itu merupakan semuanya ada di template.php ini. Lalu untuk user ini merupakan tabel user. Jadi user itu tampilan user, kita ubah dulu ya ke tampilan user. Kita login sebagai user. Kita ubah passwordnya. Nah, hasilnya akan seperti ini.
untuk user template-nya hasilnya tadi seperti yang itu. Nah, untuk comment.break ini tadi untuk daftar komen. Jadi ini tuh hasil tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengedit dan menghapus. Nah, ini ya, kita bisa edit dan hapus. Lalu di edit comment, kita bisa mengedit tadi sama menghapus. Dan lalu ada perubahan pemberitahuan maksud saya. Jadi di pemberitahuan ini linknya seperti ini. Notifikasi. Nah, jadi kita bisa kalau misalnya ada seseorang yang membalas komentar kita, bisa tampil di pemberitahuan. Dan misalnya ada orang yang memberi like ke komentar kita, itu juga bisa ditampilkan di pemberitahuan. Lalu user juga bisa apply iklan. Nah, codingannya seperti ini. Jadi user bisa apply iklan di email, kita berikan email seperti itu. Jadi di sini kesimpulannya terdapat ada 3 tampilan. Kalau tampilan yang sedang saya buka ini merupakan tampilan user. Nah, di sini user dapat mengubah biodata, bisa mengedit maupun mengdelete komentar, dan juga bisa mendapatkan notifikasi, pemberitahuan, dan juga bisa mengapply iklan. Lalu tadi juga sudah saya buka untuk tampilan admin. Dan juga ini merupakan tampilan awal yang semua user bisa melihat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah halaman user. Pada halaman home ini nanti akan ditampilkan biodata dari usernya. Nah, jadi apa saja sih fungsi-fungsi dari user ini? Nah, fungsi dari user ini yakni user dapat mengisikan biodata, lalu user dapat berkomentar, dan user dapat mendapatkan pemberitahuan, dan juga user dapat mengaplikasikan sebuah iklan. Serta user juga dapat melihat berita-berita yang telah diupdate. Jadi halaman profil akan diarahkan pada home, yakni biodata. Kita akan bahas dulu tampilan home-nya atau biodata ini. Nah, di sini ada titel admin biodata. Lalu di sini yang akan menjadi biodata yakni ada nama, email, alamat, tanggal lahir, lalu nomor HP, dan nantinya akan diedit. Nah, untuk edit sendiri nanti datanya akan disimpan pada tabel user, lalu akan tetap pada halaman ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, memanggil memanggil user ya. Lalu di sini untuk tanggal di sini juga disediakan tanggalan seperti ini ya. Lalu kita coba edit saja jalan Dendels nomor 74. Lalu untuk tanggal lahirnya hari ini saja dengan nomor HP terserah. Lalu kita edit.
Ya, di sini data berhasil diubah ya, berhasil mengubah biodata. Jadi nanti semisal kita ke halaman komentar, kita ke halaman komentar, lalu kita ke halaman biodata, maka biodata sudah terisi dengan benar ya. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai komentar. Nah, di sini user ini juga dapat berkomentar. Nah, halaman komentar ini juga merupakan bagian dari layout dan admin. Lalu di sini ada daftar komentar. Kita lihat daftar komentar. Ya, daftar komentar. Kita coba dulu mengisikan komentar pada salah satu berita. Soalnya ekonomi. Di sini ada UNESA ya. Kita tuliskan hai. Kita berikan komentar. Nah, di sini komentar berhasil ya. Kita buat. Lalu kita akan coba lihat pada profil. Komentar, apakah di sini sudah ditambahkan? Nah, di sini berhasil ditampilkan komentar yang tadi kita buat. Nah, jadi user nantinya dapat mengelola komentar ini, nah, dengan hai, lalu diedit maupun dihapus. Kita lihat dulu codingannya. Jadi di sini juga akan melakukan sebuah perulangan komen-komen yang telah diisikan pada sebuah berita. Lalu di sini memanggil kontrol komen, diidentifikasikan dengan komen. Lalu di sini akan berisi isi komen dari yang telah kita lakukan, diambil dari tabel komen. Lalu setelah itu judul di sini juga akan ditampilkan judul dari berita yang tadi kita komen. Kita lihat dulu ya. Judul dari berita. Nah, ini pada komen ini dibuat pada tanggal sekian, jam sekian, dan pada berita ini. Nah, untuk berita ini nanti juga dapat ditekan, maka akan ke halaman berita href ini ya. Lalu di sini kita juga dapat melakukan edit dan juga mendelete komen. Lah, nanti untuk edit sendiri akan ke halaman edit komen. Dan ini adalah untuk perintah menghapus. Kita coba dulu untuk menghapus komen yang tadi. Oke, di sini yakin ingin menghapus komen ini, dan saya cancel dulu karena saya akan coba edit komen ya. Dalam edit komen ini nantinya tampilannya akan seperti ini, tidak ke beritanya tapi tampilannya akan seperti ini. Kita akan coba edit dengan hai UNESA. Nah, berhasil menyunting komentar. Oke, kita lihat di sini codingannya dengan action update komen, lalu memanggil komen ID komen ya, dan nantinya akan ditampilkan komen dan field isi dari komen tersebut. Oke, selanjutnya adalah berita yang ada di bawah ini. Nah, di sini, ini tadi hanya menampilkan 3 ya, setiap pagin atau setiap halaman. Oke, di sini memanggil controller berita dan diidentifikasikan dengan berita. Kita lihat di sini ada di sini nantinya juga akan jika ditekan maka akan menuju ke halaman berita. Lalu di sini memanggil berita dan field pad, lalu power 12 dan title news, dan di sini ada echo dari berita yakni judulnya, dan ditampilkan kategori dan tanggalnya. Kita bisa lihat di sini kategori, tanggal, dan judul. Oke, nah selanjutnya adalah perulangan gambarnya. Jadi di sini image source jadi diambil dari folder image gambarnya, yang dimana juga dari foto, view foto. Nah, lalu untuk isinya sendiri nanti hanya menampilkan 200 kata. Kita lihat di sini. Nah, jadi setelah 200 kata maka akan ada titik-titik seperti ini. Titik seperti ini ya.
ini Eko isi ya. Lalu selanjutnya adalah advertisement. Saya akan tunjukkan dulu. Ini adalah tampilan dari advertisement yang saya buat. Jadi di sini jika kita mengklik maka akan otomatis ke halaman untuk bagaimana cara berlangganan iklan. Nah, di sini kita menggunakan call 12 speed content. Lalu di sini advertisementnya dengan berwarna grey. Ini berwarna grey dengan call 12. Lalu ini adalah saya mengambil dari link YouTube embed yang nantinya akan ditampilkan seperti ini. Nah, ini ada sebagai contoh dari iklan saja. Lalu ini adalah iklan gambar di sini ya. Jika diklik maka akan ke halaman iklan. Nah, seperti ini. Untuk penjelasan iklan nanti saya jelaskan. Oke, selanjutnya adalah berita rekomendasi. Berita rekomendasi ini berwarna grey. Lalu di sini dengan melakukan perulangan sama, memanggil kontroler berita saran, diidentifikasikan dengan berita, lalu diambil judul dan image-nya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai iklan. Nah, sebenarnya untuk iklan sendiri ini ada pada home ya. Home, kita lihat di sini. Di sini adalah advertisement pada indeks yang tadi saya jelaskan. Di sini kita coba klik di sini maka akan ke halaman user, yakni iklan. Nah, di sini kita lihat codingannya dulu dengan title apply iklan warna-warta. Lalu di sini saya membuat sebuah CSS iklan info dengan padding left. Lalu hrefnya nanti bila yang pertama di sini adalah email dari warnawarta@gmail.com. Nah, di sini saya sudah mencantumkan halaman yang akan diakses nanti bila ditekan emailnya ini. Jadi mail to warnawarta@gmail.com, maksudnya memberikan email ke warnawarta itu. Kita coba ya email ini. Nah, otomatis akan membuka email dan akan mengirimkan email ke warnawarta. Kita tutup. Lalu di sini ada telepon yang dapat dihubungi. Kita akan coba di sini bila diakses menggunakan HP nantinya diharapkan dapat langsung tersambung ke telepon yang dituju. Oke, kita akan ketikkan dulu. Nah, ini karena di sini laptop, jadi di sini akan memilih app yang digunakan. Jadi saya tidak akan melakukannya. Lalu untuk WhatsApp sendiri di sini juga ada WhatsApp. Dan nantinya akan menuju pada halaman WhatsApp dari nomor tersebut. Nah, di sini ya, kita lihat bagaimana. Nah, ini. Tapi saya tidak akan lanjutkan. Oke. Dan untuk Instagram, di sini. Instagram warna-warta ya. Tapi di sini, mohon maaf karena saya tidak memiliki Instagram untuk warna-warta, jadi saya gunakan Instagram dari Himti. Kita coba. Nah, di sini sudah ditampilkan ke halaman Instagram Himti. Dan untuk alamatnya sendiri hanya dituliskan ini tanpa dapat diketik. Oke. Sekian dari email. Ya, saya akan menjelaskan view bagian admin. Di sini merupakan tampilan yang ada dalam profil admin. Ada beberapa file, diantaranya daftar, edit, home, komentar, tambah, dan user. Dalam file daftar ini akan menampilkan daftar artikel. Di sini ada artikel apa saja yang ada dalam website. Saya akan tunjukkan. Login dulu sebagai admin. Jadi tampilan daftar artikel ada di sini. Nah, ini semua artikel yang ada dalam website warna-warta. Selanjutnya adalah file edit. Di sini adalah tampilan untuk edit artikel. Di sini ada beberapa form, ada input judul, foto, lalu checkbox kategori,
dan text area untuk isi. Jadi jika diklik edit, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya adalah home. Jadi home ini akan menampilkan visitor dari web berita ini. Nah, ini adalah total visitor web. Selanjutnya komentar. Komentar ini akan menampilkan daftar komentar dari user-user pada artikel. Ada di sini daftar komentar. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ada nama, isi komentarnya, tanggal, dan judul berita yang dikomentari. Selanjutnya tambah. Di sini adalah tampilan untuk tambah artikel. Hampir sama seperti yang edit tadi. Di sini tambah warta. Nah, lalu yang terakhir user. User ini menampilkan daftar user yang terdaftar dalam website warna-warta. Yang di sini ini adalah user-user yang terdaftar. Lalu di sini juga ada kategori main controller di kategori berita. Kita masih di folder vendor di file kategori. Nah, di sini terdapat controllernya. Isinya sama seperti yang tadi. Untuk welcome juga seperti itu sama. Nah, di welcome ini terdapat, jadi welcome itu kalau di web itu kayak tampilan awal ya, landing page-nya. Ini terdapat background color, ada warnanya, color family, ada fontnya juga. Nah, lalu untuk view berita akan menampilkan detail dari salah satu judul berita. Di sini akan ada kelas konten yang berisi judul dari berita tersebut, kemudian kategorinya, dan tanggal dibuat. Lalu ada gambar dari berita tersebut dan isi kontennya. Saya akan tunjukkan seperti ini. Ini adalah judul, ini adalah kategori, lalu tanggal dibuat berita tersebut, lalu ada gambar dari berita dan isi kontennya. Selanjutnya adalah komentar yang dapat diisi jika sudah login terlebih dahulu. Ini adalah tampilan komentar. Jadi ini form input komentar dan list komentar dari berita tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ada rekomendasi berita. Nah, ini adalah tampilan rekomendasi berita. Ada beberapa judul di sini. Membahas
mengenai indeks, tampilan indeks. Nah, indeks sendiri ini tampilannya tidak berdiri sendiri, tapi juga merupakan bagian dari tampilan template. Jadi di sini kita memanggil extend, layout, template, atau titik ini juga bisa kita kasih slice, kita kasih titik saja. Lalu saya akan coba lihatkan tampilan dari indeks sendiri. Nah, untuk indeks sendiri adalah tampilannya berupa ini sampai sini. Jadi ini tidak termasuk indeks yang di sini. Jadi saya akan menjelaskan tampilan dari indeks sendiri. Nah, untuk tampilan indeks sendiri di sini yang pertama adalah class row, adalah keseluruhannya tadi dengan kolom 10 dan offset 1. Di mana kolom ini adalah sebuah grid atau fungsi dari Bootstrap, yang mananya grid ini nanti untuk mengatur tampilan pada layar. Lalu di sini ada call 8, call LG 10, dan main content. Nah, ini untuk kelas-kelas di sini juga diidentifikasikan pada style CSS ya. Langsung saja saya akan ke kabar berita. Nah, kabar berita itu objek kabar berita ini ya. Jadi objek kabar berita ini dengan berwarna brown, lalu dengan title content pada CSS. Kita coba cari title content. Nah, di sini title content menggunakan padding 1%. Nah, di mana padding ini merupakan pengatur jarak sisi dalam dari sebuah objek. Jadi karena itu 1%, itu mengatur jarak tulisan kabar berita ini dengan garis objeknya ya, dengan ini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide foto dari berita. Jadi di sini dengan call 12, file content, report, dan main slider. Jadi kita lihat coba style CSS-nya. Nah, di sini file content dengan padding 1% dan padding left 0. Lalu ada main slider. Ya, di sini main slidernya dengan display non ya. Oke, di sini kelas call 12 dan slider. Nah, slider dengan ukuran 4000 px dan overflow hidden. Nah, yang dimaksud hidden ini adalah overflow ini fungsinya adalah sebagai penyembunyi objek. Jadi bila objeknya melampaui dari yang dibutuhkan, maka objeknya akan disembunyikan dan otomatis tidak akan terlihat. Biasanya fotonya bila tidak sesuai dengan ukuran, maka fotonya akan terpotong secara otomatis dan tidak akan terlihat. Oke, lalu di sini akan dilakukan sebuah perulangan for each. Nah, perulangan dari berita-berita yang ada ditampilkan di sini hanya menampilkan 3 berita, di mana di sini memanggil controller slide. Kita lihat di main controller di sini index menggunakan 3 buah berita, slide, dan berita saran. Nah, untuk berita sendiri ini dengan pagination-nya 3. Yang dimaksud pagination 3 ini setiap pagin berita akan hanya menampilkan 3. Nah, sama untuk slide dengan limit 3 ya. Oke, selanjutnya di sini mengambil folder image, lalu slide, dan memanggil foto yang telah diupload pada berita. Lalu di sini dengan class photo main. Lalu akan dilakukan perulangan. Oke, selanjutnya adalah judul dari beritanya. Jadi judul dari beritanya adalah ini. Judul dari beritanya di sini kita juga akan melakukan sebuah perulangan, di mana nanti judul beritanya di sini ada href ya. Jadi judul beritanya ini nanti menuju ke halaman berita jika diketik
jika di Nah, ini kita coba dulu ya. Nah, berhasil. Jadi itu fungsi dari href-nya. Lalu di sini slide dan mengambil pad. Lalu di sini akan dituliskan kurung kurawal 2. Yang dimaksud kurung kurawal 2 ini adalah sebagai echo. Jadi memanggil atau mengambil judul. Lalu juga ada kategori dan tanggal. Kita lihat di sini ada kategori dan juga tanggal. Oke, ini juga dilakukan sebuah perulangan ya. Lalu setelah itu, nah ini adalah slide ref button. Yang dimaksud di sini adalah ini. Nah ini ada next. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai notif, fitur notif. Ya, jadi di sini nantinya user dapat mendapatkan sebuah pemberitahuan atau notif, yakni bila ada user lain meng-like atau membalas komentar dari user itu. Nah, di sini saya menggunakan user Unesa ya. Kita akan coba lakukan balas komentar di salah satu postingan. Nah, di sini saya akan meng-like komen dari Dea. Di sini saya akan like. Lalu saya juga akan memberikan komentar. Hai, balas. Nah, di sini sudah berhasil saya membalas komentarnya ya. Yang nantinya di sini tentunya tidak akan menampilkan pada pemberitahuan user Unesa ya, karena di sini saya melakukan komentar pada Dea. Jadi nanti yang akan menerima itu adalah Dea. Nah, kita bahas dulu ini ya. Sebentar, kita coba dulu logout. Kita masuk ke Dea. Login. Ya. Oke, setelah login mungkin kita lihat pemberitahuan pada Dea. Apakah tadi Unesa? Nah, di sini sudah diberikan pemberitahuan bahwa Unesa membalas komentar Anda. Pada kita lihat codingannya dulu. Nah, di sini juga extend layout, folder layout dan file admin. Jadi di sini dengan titel admin, titelnya adalah pemberitahuan. Lalu di sini juga akan melakukan for each terhadap notifnya. Nah, di sini mengambil controller notif dan juga kita lihat dulu ya. Nah, di sini notif lalu name. Di sini adalah nama dari si pemberi notif tersebut yang menyukai ataupun membalas komentar. Nah, jika di sini notif ini dengan tipe 1, maka diidentifikasikan menyukai komentar Anda. Nah, jika selain itu, maka membalas komentar. Nah, ini contohnya. Oke, nanti notifnya juga itu berisi, selain berisi nama dan juga aksi yang dilakukan itu, di sini juga akan ditampilkan judul dari berita yang tadi dikomentari. Nah, juga tanggal dan waktunya kapan notif tersebut dibuat.